Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Film yang akan kita review kali ini berjudul Sanam Teri Kasam. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi aktor tampan Harsh Vardhan sebagai Inder, serta aktris cantik Maura Hokan sebagai Saru. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang mengutuk anaknya karena kesalahpahaman. Dia menganggap putrinya itu telah mati dan mengalungkan bunga di setiap fotonya. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Ini adalah Saraswati alias Saru. Dia sedang membuat rangoli untuk menyambut lelaki lulusan Amerika yang hendak melamarnya. Tapi pihak laki-laki itu membatalkan kunjungannya karena sudah memiliki wanita yang dia sukai. Kaveri, adik Saru, sangat sedih. Dia hendak menikah dengan Sanjay, tapi selalu terhalang adat, di mana dia harus menunggu Saru sebagai kakak menikah terlebih dahulu, hingga membuat adik kakak ini berdebat. Awalnya ayah dan Saru mengambil cuti, tapi karena kejadian itu, mereka memutuskan bekerja. Di gedung yang sama mereka tinggal, Inder, mantan narapidana yang sejak umur 13 tahun dipenjara karena kasus pembunuhan, dan pacarnya seorang stylist terkenal yakni Ruby, dengan pede bermesraan di depan lift. Jairam, ayah Saru, memandang mereka memiliki pengaruh buruk untuk masyarakat, sebab kelakuan mereka yang seperti sampah. Tapi sepertinya Inder tertarik dengan Saru. Saru bekerja di kantor perpustakaan. Dia menaksir manajernya sendiri, Abhimanyu. Abi meminta tolong agar Saru membantunya menggantikan badut beruang dalam pesta amal. Karena suka, Saru pun berkenan. Sayangnya Saru malah dibully rekan kerja Abi. Mereka menertawai Saru yang mau-mau saja disuruh menjadi badut oleh Abi, hingga membuat Saru sedih. Kebetulan Inder masuk ke lift yang sama dengan Saru, tapi mereka malah terjebak karena konsleting listrik. Oh shit, sorry. Atas kejadian itu, Inder semakin tertarik dengan Saru. Dia basa-basi meminta rekomendasi buku untuk pria yang baru bebas setelah 8 tahun di penjara. Setelah itu, dia sering meminjam buku perpus dan diam-diam menulis surat di kartu setiap buku yang dia kembalikan. Tapi Saru tidak menyadarinya. Lanjut cerita, ayah berkata bahwa Sanjay, pacar Kaveri, hendak memperkenalkan temannya bernama Tito kepada Saru. Kriteria suami Saru yang diinginkan ayahnya adalah seorang lelaki lulusan IT IIM, keturunan Brahmana dan mempunyai pekerjaan bagus. Semua itu ada pada Tito, sehingga sang ayah menyukainya. Tito akan datang besok hari, tapi ayah dan ibu tidak bisa mendampingi Saru karena mereka harus pergi ke Tirupati. Singkat cerita, keesokan hari pun tiba. Tito pun datang untuk berkenalan dengan Saru. Tapi Tito tidak menyukai Saru. Saru diam-diam mendengar pembicaraan Tito dengan Sanjay. Tito mengatai Saru seperti bibi-bibi kolot. Tito semakin kecewa setelah tahu bahwa dia adalah pria ke-10 yang menolak Saru. Karena itu, Kaveri memarahi Saru yang tidak juga merubah penampilan kolotnya sehingga tidak ada yang mau menikahinya. Apalagi pacar Kaveri sudah tidak mau menunggu lebih lama lagi. Dia memutuskan untuk kawin lari. Namun Saru menghentikannya. Dia berjanji akan segera mendapatkan laki-laki pujaannya dan segera menikah. Kaveri pun mengurungkan niatnya. Lanjut cerita, Saru memutuskan untuk merubah penampilannya. Dia berniat menemui Ruby Malhotra, seorang penata rias terkenal. Namun untuk menemuinya, dia harus menunggu antrian selama 3 bulan. Lalu Saru semakin frustasi ketika mendengar Kaveri diputus oleh pacarnya. Di pagi buta, tepatnya pukul 4 pagi, Saru diam-diam menemui Inder di apartemennya. Dia meminta Inder untuk merekomendasikannya bertemu dengan Ruby, kekasihnya, karena Saru ingin merubah penampilannya. Dia sudah putus asa atas nasib yang menimpanya. Sayangnya Ruby datang dan melihat mereka berdua. Dia salah paham dan marah. Inder mencoba menjelaskan yang terjadi, namun Ruby tetap marah. Dia melempar botol ke arah Saru. Inder mencoba melindungi Saru, tapi malah dia terkena pecahan botol. Inder berniat untuk mengobati lukanya dan pergi ke apotik. Saru yang merasa bersalah lalu mengikuti Inder dan membantu mengobati lukanya. Sementara itu, Jairam ditemani penjaga mendekati apartemen Inder dan mengira mereka sedang kumpul kebo. Jairam terkejut melihat Inder dan Saru di atas ranjang. Saru mencoba menjelaskan kepada ayahnya apa yang sebenarnya terjadi, namun sang ayah malah menamparnya.
Meskipun pengurus apartemen menyarankan untuk membicarakan masalah ini di rumah, Jairam malah menelpon istrinya, memintanya mengadakan upacara persembahan terakhir 3 hari lagi untuk putrinya yang sudah mati, Saraswati alias Saru. Dan sudah tidak ada lagi penghalang untuk putri bungsunya menikah. Hal itu membuat Saru sangat sedih. Ibu yang bingung menelpon Saru dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Saru menceritakan semuanya dan meminta untuk mengizinkan adiknya menikah dahulu. Dan lalu Saru melarang ibunya menemuinya karena ayahnya pasti tidak akan memperbolehkan. Usai dianggap mati dan tak diakui anak, Saru tinggal di sebuah rumah kontrakan yang dicarikan Inder. Kedekatan keduanya dimulai sebagai teman. Inder berusaha membantu segala keperluan Saru. Setelah selesai belanja, Saru menemukan dompet seorang bapak-bapak dan akan segera mengembalikannya. Inder melarang Saru dan menyuruh agar menghiraukan dompet itu. Saru menolak dan segera menemui bapak-bapak pemilik dompet yang ternyata adalah ayah kandung Inder. Hal itu membuat Inder marah dan meninggalkannya. Inder menyesali perbuatannya. Dia kembali mencari Saru dan meminta maaf. Keesokan harinya, Inder mengajak Saru untuk merubah penampilannya pada seorang raja penata rias, Mustaqin Bai, agar dia bisa mendapat jodoh sesuai kriteria ayahnya. Lelaki bertitel IIT, IIM, keturunan Brahmana dan bermaga sastri. Saru ingin menunjukkan penampilannya sekarang kepada keluarganya. Sesampainya di rumah, dia terkejut melihat keluarganya yang sedang mengadakan ritual kematiannya. Saru merasa sedih dan mengurungkan niatnya untuk pulang ke rumah. Saru tidak putus asa, dia akan tetap melanjutkan hidupnya dan tidak akan menyia-nyiakan wajah cantik yang Inder berikan. Yes, please. Karena perubahan Saru, teman kantornya terkejut, banyak lelaki yang tertarik padanya. Bahkan Abhimanyu juga mulai menyukai Saru dan melamarnya. Saru meminta pendapat Inder tentang lamaran Abhimanyu. Dengan perasaan cemburu, Inder menyuruh Saru menerima lamaran Abhimanyu. Saru meminta Inder untuk memilihkan sari untuk pernikahannya. Di pasar, Saru juga melihat ayah ibu sedang memilihkan sari untuk Kaveri. Lalu Inder mengajaknya ke Mustaqin Bai, dan akhirnya dia menemukan gaun yang tepat. Saru memberikan undangan pernikahan pertamanya untuk Inder dan meminta dia mendampinginya di pernikahannya. Inder memberikan undangan tersebut kepada Jairam dan memintanya menjadi pendamping pernikahan Saru. Namun Jairam menolaknya. Akhirnya Inder satu-satunya orang yang mengantar Saru ke KUA. Saru dengan menangis mendatangi rumah Abi dan memakinya. कोई मर गया था जो तुम नहीं आए? हाँ? Abi tidak bisa datang karena orang tuanya tidak merestui hubungan mereka. Apalagi ayah Abi mengatakan, "Aku tidak akan pernah membiarkan anakku menikahi wanita yang sudah dianggap mati oleh orang tuanya. Bahkan masih hidup pun, orang tuamu sudah melakukan upacara kematianmu." Saru sangat terpukul mendengar itu. Itu seperti kutukan baginya. Dia kira Abi telah menerima apa adanya dirinya, tapi Abi justru membuat luka hati Saru semakin dalam. Tak ingin rugi telah memesan tiket hotel. Saru memutuskan untuk tinggal di hotel itu sembari mengenang kejadian pahit yang baru saja dia lalui. Karena khawatir, Inder pun menemani Saru. Saru meminta Inder melayaninya layaknya pengantin baru, agar Saru sedikit terobati. Namun di pagi harinya, Inder melihat Saru bertemu Abi. Dia cemburu melihat Abi dan Saru yang telah baikan. Apalagi setelah membaca surat dari Saru perihal Abi yang menyesali perbuatannya dan meminta kembali. Saru bingung, entah dia harus menerima atau menolaknya. Sorry बोलूं, thanks, या फिर goodbye. Tapi setelah tahu mereka berpelukan, sepertinya Inder merasa Saru telah kembali lagi dengan Abi. Saat Inder berkemas untuk meninggalkan apartemennya, ibu Saru datang menemuinya dan meminta tolong untuk menyerahkan undangan pernikahan Kaveri pada Saru. Awalnya Inder menolak, namun akhirnya dia bersedia. Inder berusaha mencari Saru di perpus tempat kerjanya, namun Saru sudah tidak bekerja di perpus itu dan
menitipkan undangan tersebut ke CS kantor Abimanyu. Setelah itu, Abimanyu menemui Inder dan mengatakan bahwa setelah pernikahan gagal, mereka sudah tidak berhubungan lagi. Dia sempat menemuinya di hotel, namun setelah itu dia tidak pernah bertemu Saru. Bahkan dia tak mengetahui keberadaan Saru sekarang. Inder panik. Sampai akhirnya berhasil menemukan Saru di sebuah hutan belantara di daerah pinggiran gunung. Mereka pun berdebat. Saru kecewa karena Inder meninggalkannya di hotel. Dia mengira Inder mulai mengacukannya. Oleh karena itu, Saru pergi. Tiba-tiba Saru pingsan dan hidungnya keluar darah. Setelah melihat tanda kartu pengenal rumah sakit, Inder terkejut. Ternyata Saru menderita tumor otak stadium akhir. Inder membawanya ke rumah sakit, di mana dokter berkata bahwa Saru terlambat untuk dioperasi atau dikemoterapi. Inder sedih melihat keadaan Saru sekarang ini. Dia mencoba menghibur Saru. Dia membuat pesta pernikahan kaferi sendiri di tempat rahasia. Dia sembunyi-sembunyi memasang kamera di setiap sudut rumah Saru, lalu membawa Saru ke tempat rahasia tersebut. Saru merasa terharu. Di kesempatan itu, Inder melamar Saru, namun Saru menolak. Dia mengira Inder ingin menikahinya hanya karena rasa simpatik. Karena keadaan Saru yang semakin lemah, mereka pun kembali ke rumah sakit. Inder putus asa dengan keadaan. Dia dengan mabuk pergi ke rumah Saru untuk melepaskan bunga yang dikalungkan di foto Saru. Hal itu membuat Jairam murka. Apalagi Inder mengancam, jika Jairam mengalungkannya lagi, dia akan kembali dan melepaskannya. Merasa risih jika harus didatangi Inder kembali, Jairam dan pengurus apartemen melaporkan Inder ke pihak kepolisian. Di saat bersamaan, Saru diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dia menunggu Inder menjemputnya. Karena Inder tak kunjung datang, dia langsung pergi ke perpus tempat dia bekerja dahulu. Dia melihat buku yang dibaca Inder waktu dulu dan menemukan tulisan di belakang kartu tersebut. Akhirnya dia mengetahui bahwa Inder sudah menyukainya sejak lama. Sementara itu, Inder mencoba kabur dari kantor polisi. Namun melihat tingkahnya yang brutal, salah seorang inspektur bernama Valmiki merasa kasihan dan memberinya waktu 10 menit untuk menemui kekasihnya. Dengan tangan terborgol, Inder memasuki perpus dan menemui Saru. Sorry, Saru, maaf sebenarnya. Saru menangis dan lalu meminta Inder segera menikahinya. Mari minta, please. Inder pun memeluknya. Tak lama, Inspektur Valmiki datang dan melihat mereka berdua. Dia merasa kasihan dengan kisah cinta Saru dan Inder, lalu membebaskan Inder dari jeratan dan menyerahkan borgol sebagai kado pernikahan mereka. Di malam sebelum pernikahan mereka, Saru menghiasi tangannya dengan mehendi. Dia meminta Inder untuk tidak pernah mengalungkan bunga di fotonya ketika dia sudah meninggal. Dia meminta untuk dikuburkan di bawah pohon nan indah, di tanah seluas 2 yard. Ketika belahan jiwaku datang mengunjungiku, aku akan datang bersama bunga yang berguguran. Inder kembali menemui Jairam untuk meminta restu kepadanya, namun dia melihat foto Saru masih dikalungkan bunga. Dia marah sambil menodongkan pistol ke arah Jairam. Inder hanya mengancam Jairam saja. Dia mengatakan bahwa saat Saru melihat bunga melingkar di fotonya, hatinya hancur. Dia menangis dan untuk menghentikan tangisannya, Inder rela membunuh atau mati untuk Saru. Melihat kekuatan cinta Inder untuk anaknya, ibu berjanji tidak akan membiarkan ayah mengkalungkan bunga di foto Saru lagi. Keesokan harinya, Inder dan Saru melangsungkan pernikahannya di KUA dan hanya dihadiri oleh Inspektur Valmiki sekaligus sebagai saksi. Saat mengucapkan 7 ikrar sumpah, Inder berhenti saat harus berjanji untuk berbakti kepada orang tua. Dia tidak berbakti kepada ayahnya. Jika itu dia ucapkan, maka Inder akan mendustai pernikahannya dengan Saru. Kemudian mereka kembali masuk ruangan dan melanjutkan ritual pernikahan. Saat hendak mengalungkan bunga, mereka terkejut karena orang tua Saru datang. Jairam menyesali perbuatannya dan memberikan restu. Jairam takjub dengan cinta Inder yang besar untuk Saru. Now, Saru.
telah sah dan menandatangani pernikahan. Saru dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya semakin melemah. Di rumah sakit, setelah tahu penyakit yang diderita putrinya, Jaira meminta maaf kepada Saru atas perbuatannya selama ini dengan penuh penyesalan. Bagaimana bisa seorang ayah tega membuatkan ritual kematian anaknya sendiri yang jelas masih hidup? Aku kira setelah aku mengatakan itu, kamu akan kembali untuk meminta maaf dan aku akan memaafkanmu. Tapi karena kebodohanku, Dewa telah mengabulkan sekaligus mengutuk kehidupan anakku. Saru memaafkan ayahnya. Dia merasa ini memang sudah takdir yang ditulis Tuhan untuknya dan tidak perlu lagi menyesali apapun. Sementara itu, Inder menemui ayahnya untuk memberinya tanah di bawah pohon seluas 2 yard. Ayah mengira Inder telah membunuh orang laki karena dadanya terdapat bercak darah. Inder kecewa dengan ayahnya dan langsung pergi. Padahal tanah yang Inder minta adalah keinginan Saru. Jika kelak dia mati, dia ingin dikuburkan di tanah seluas 2 yard. Inder kembali menemui istrinya yang sekarat. Dia memberitahu bahwa dulu Inder terpaksa membunuh karena bibi pembantu yang sudah dianggap sebagai ibu sendiri digoda dengan paksa oleh pamannya. Karena terancam, dia terpaksa membunuh sang paman. Ayah Inder tidak mau tahu alasan itu dan membiarkan anaknya sendiri mendekam di penjara 8 tahun lamanya. Padahal sang ayah adalah pengacara kondang. Oleh karena itu, Inder sangat membenci ayah hingga sampai saat ini. Saru memaklumi itu, tapi dia juga meminta Inder untuk memaafkan ayahnya. Saat kau memeluk ayahmu, maka kebencianmu perlahan akan menjadi kasih sayang. Inder pun berjanji akan memaafkan ayahnya demi Saru. Saru pun lega dan tak lama dia harus meninggal dunia. Lanjut cerita, ayah Inder datang ke rumah sakit untuk menemuinya beserta menantunya. Dia meminta maaf atas kesalahannya dahulu dan akan memberikan tanah yang Inder minta sebagai mahar pernikahan mereka. Dia juga akan merawat Saru sebaik mungkin hingga menantunya itu sehat kembali. Tapi semua itu terlambat. Saru telah meninggal dunia. Ayah semakin menyesalinya. Dia merasa tidak pernah berbuat apa-apa untuk anaknya. Tapi Inder menepati janjinya untuk Saru. Dia memaafkan ayahnya dan kembali hidup bersama. Sekarang Inder telah menjadi pengacara sukses. Setiap hari dia mengunjungi makam istrinya di tanah seluas 2 yard di bawah pohon besar. Bunga yang berguguran itu adalah tanda kedatangan Saru untuknya. Inder berkeluh kesah perihal hari yang dilaluinya tanpa Saru. Tapi setidaknya dia telah menunaikan janjinya untuk Saru. Seperti judul film ini, Sanam Teri Kasam, yang berarti demi sumpah janji setiamu sayang. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.